Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini pada video ini Ustadz akan membahas tentang soal atau latihan yang sudah Ustadz berikan, karena masih banyak ternyata kekeliruan yang ditemukan oleh Ustadz pada kalian. Tapi sebetulnya kalau secara konsep kalian udah paham, tinggal matematikanya aja sih yang paling agak sedikit berantakan kalau menurut Ustadz. Jadi kalian harus tahu dasar-dasarnya dulu untuk di matematikanya ya. Nah, tapi nanti di sini ada beberapa pertanyaan lain yang notabene-nya akan Ustadz berikan kepada kalian dan bagaimana cara memecahkannya kayak gitu. Nah, sekarang di sini pertanyaannya adalah berapakah besar energi dan muatan. Jadi ada dua pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama berapakah besar energi, dan pernyataan kedua berapakah besar muatan atau Q. Jadi ada dua pertanyaan. Untuk yang energi kita bisa pakai salah satu rumus, di mana salah satu rumus itu tergantung dari apa yang kita ketahui. Di mana di sini kita tahu bahwa ada C, ya, ada C1, C2, C3, C4 dan ada V. Berarti rumus yang ada C ada V-nya. Udah pasti W di sini kita bakal ngegunain rumus yang setengah kali C kali V kuadrat. V kuadrat. Nah, terus setelah dari itu nanti di sini kalau kita mau nyari energi total, berarti kita harus cari C total, V-nya juga harus V total. Tapi kebetulan di sini V-nya udah V total ya, udah satu nih V total di sini, 2 kilovolt besarnya. Nah, langkah pertama kita akan menyederhanakan C-nya, atau C-nya harus kita cari dulu C total. Langkah pertama kita akan membuat bahwa rangkaian yang paralel ini kita cari terlebih dahulu. Oke, berarti kalau paralel pada kapasitor itu kapasitor paralel sama dengan tinggal ditambahin aja C2 ditambah C3. Berarti C paralel itu sama dengan apa? Sama dengan 3 mikrofarad ditambah 3 mikrofarad. Atau kalau mau kalian mikrofaradnya di akhir aja nggak apa-apa. Jadi C paralelnya sama dengan 6 mikrofarad. Setelah dari ini maka rangkaian akan berubah menjadi seperti ini. Nah, berarti di sini ada C1, di sini ada C paralel yang sudah tadi kita sederhanakan, kemudian yang terakhir adalah C4. Oke. Nah, di mana C1 adalah 6 mikrofarad, di sini juga ternyata 6 mikrofarad, di sini juga 6 mikrofarad. Berarti untuk mencari C totalnya berbentuk seri. Berarti kita akan menggunakan seper CS. Seper CS sama dengan seper C1 ditambah seper CP ditambah seper C4. Nah, berarti seper CS ini sama dengan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Jika penyebut sudah sama 666, kalian sudah tidak perlu menyamakan penyebut. Berarti kalian tinggal apa? Tinggal tambahin aja bagian atas-atasnya. Bagian atas-atasnya itu 1 tambah 1 tambah 1. Berarti berapa? Seper CS sama dengan 3/6. Tapi yang Ustadz butuhkan bukan seper CS, melainkan CS. Berarti kita balik. Maka CS itu sama dengan 6/3, atau 6 dibagi 3 itu sama dengan 2 satuannya mikrofarad. CS di sini adalah C total ya. C totalnya 2 mikrofarad. Nah, lanjut. Kita udah dapat nih C total. Berarti kita bisa nyari W dong. Kita nyari W berarti pakai rumus W sama dengan setengah dikali C dikali V total. Kemudian W-nya ini sama dengan setengah kali C totalnya itu 2 mikrofarad. Berarti mikronya harus kita jabarin. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Kuadrat. Ini juga berarti kuadrat ya. Nah, terus V totalnya itu tadi 2K. Nah, ingat kalau misalkan 2K itu punya bobot K-nya itu 1000 atau 10 pangkat 3. Jadi kalau misalkan ada 2K, 2 kali 10 pangkat 3. Oke, si K-nya itu punya bobot 10 pangkat 3. Terus setelah dari itu kita masukin nih kurung 2 kali 10 pangkat 3 kuadrat. Karena V-nya kuadrat jadi harus dikurungin terus dikuadratin. Lanjut. Setelah dari itu kita bisa nyoret dulu nih yang ini. Coret. Sisanya tinggal 10 pangkat 6. Berarti di sini W sama dengan 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Terus 2 dikuadratin. Jadi 4. 10 pangkat 3 dikuadratin. Kalau 10 pangkat 3 kemudian ada tanda kurung, berarti ini dikali. Berarti 10 pangkat 3 kali 2. 10 pangkat 6. Tapi kalau misalnya kejadiannya 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2. Nah, kalau kayak gini berarti ditambahin 10 pangkat 5. Oke. Nah, terus setelah dari itu
Berarti kan ini 10 pangkat 3 kuadrat, berarti 3 kali 2. 3 kali 2 berarti 10 pangkat 6. Ingat, di sini kan 10 pangkat min 6, 10 pangkat 6 ditambahin. Min 6 tambah 6. Punya utang 6 dibayar 6. Habis dong. Berarti ini habis. Artinya usahanya itu bernilai berapa? Usahanya bernilai 4. Satuan dari usaha joule. Sorry, energi ya. Joule. Nah, terus sekarang kita mau cari apa? Cari muatan. Cari muatan total, rumusnya apa? Ingat, C sama dengan Q per V. Di sini kalau misalkan dia mau nyari muatan total, berarti Q total sama dengan V total. Ininya juga C total. Ingat, kalau C sama dengan Q per V, berarti Q sama dengan apa? Berarti Q total sama dengan, ini kan yang mau dicari kan QT, berarti yang diusir VT dong. VT-nya diusir, awalnya di bawah, kalau diusir jadi di atas. Berarti sama aja kayak CT kali VT. Masukin. Berarti CT-nya QT sama dengan C total. Jelek banget tulisannya. Nah, C total dikali V total. Nah, Q total sama dengan C totalnya tadi berapa? C totalnya 2 mikrofarad. C totalnya 2 mikrofarad ya, betul. 2 kali 10 pangkat min 6. V totalnya 2 kali 10 pangkat 3. Berarti kita kali ini 2 kali 2 4. Utang 6 dibayar 3. Berarti utangnya masih ada 3. Ini satuannya kolom. Nah, setelah dari itu Ustadz mau nambahin pertanyaan. Berapa besar muatan pada masing-masing kapasitor? Oke, kan kemarin Ustadz bilang bahwa berapa besar muatan pada masing-masing kapasitor. Jadi kapasitor itu fungsinya kan menyimpan muatan ya. Jadi pengen tahu nih, muatan yang ada di sini, muatan yang ada di C1 itu berapa sih muatannya? Muatan yang ada di C2 itu berapa sih? Muatan yang ada di C3 itu berapa sih? Terus muatan yang ada di C4 itu berapa sih? Jadi muatan 1, muatan 2, muatan 3, muatan 4 itu ada berapa masing-masingnya, atau mampu menyimpan berapa masing-masingnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan aplikasi dari Note yang pernah Ustadz kasih. Pada rangkaian, ketika kita sudah menyederhanakan rangkaian, di sini kan ada seperti ini ya. Jadi di sini ada C1, di sini ada C paralel, di sini ada C4. Nah, pada C1 berarti ada muatan 1. Pada C paralel berarti ada muatan paralel. Pada C4 ada Q4. Ingat bahwa ketika kapasitor tersebut disusun secara seri, maka muatan masing-masing kapasitor itu apa? Sama. Jadi di sini Q1 itu sama aja kayak Q total. Muatan paralel juga sama aja kayak Q total. Muatan di C4 itu sama aja kayak Q total. Dimana besar Q total itu sama dengan berapa tadi? Q total itu muatannya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 kolom. Tapi di sini kan masih muatan paralel ya. Sedangkan kan Ustadz pengennya ada muatan 2 sama muatan 3 juga. Sekarang kita lihat di sini, muatan 3 dan muatan 4. Kalau misalkan kita bedah lagi ke bentuk semula, berarti kan bentuknya bakal kayak gini ya. Bentuknya bakal kayak gini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalkan pada rangkaian seri yang sama adalah muatannya, maka pada rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya. Berarti di sini ada tegangan paralel, di sini juga ada tegangan paralel. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalkan kita mau nyari C2, ingat C itu rumusnya apa? C itu rumusnya mana? Wait. Bukan C yang susunan ya, ini nih. C itu sama dengan Q per V. C itu sama dengan Q per V. Q per V. Nah, pada C2, Q-nya bakal kita cari berarti Q2. Oke, kemudian Q2 ini P-nya itu pakai V yang paralel. Nanti kan kita bakal nyari Q2. Q2 sama dengan V paralel dikali C2. Kayak gitu kan, V paralelnya kita pindahin ke sini. Nah, tapi permasalahannya V paralelnya itu belum ada, ya enggak? Permasalahannya V paralelnya itu belum ada. Berarti kalau misalkan kita mau nyari V paralel, kita cari pakai rumus yang ini juga sama. Gimana caranya Ustadz? Caranya gini.
Kalau mau nyari yang paralel, berarti kita harus buat semuanya juga paralel. Berarti C paralel sama dengan Q paralel per V paralel. Yang mau dicari ini, berarti tukeran sama C paralel. Artinya bentuknya pasti bakal kayak gini. Bentuknya jadi Q paralel yang dicari V kok Q. Wait. V paralel sama dengan Q paralel per C paralel. Nah, Q paralel kan udah ada. Berapa Q paralel? Q paralel itu sama aja kayak Q total. Oke, kemudian C paralel. C paralelnya udah kita paralelin tadi. Yang pertama C paralel nih 6 mikrofarad. Berarti C paralel 6 mikrofarad. Kemudian Q paralelnya Q total tadi. Q totalnya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3. Berarti Q totalnya 4 kali 10 pangkat min 3 per, di sini C paralelnya itu 6 kali 10 pangkat min 6 mikrofarad ya. Mikrofarad. Berarti di sini kita tahu bahwa 4 dibagi 6 itu berapa? 4 dibagi 6. 4 dibagi 6 itu 0,6 ya. 4 dibagi 6 itu 0,6. Berarti di sini atau 2/3 ya? Ya, 2/3. Bagi 2 bagi 2. 2/3 itu 0,6. 0,67 lah. Dibagi coret, jadi di sini adalah 0,67. Terus kita lihat di sini. Atas min, bawah min. Coret, coret, tapi masih menyisakan min 3 di bawah. Min 3 di bawah berarti bentuknya kayak gini, 10 pangkat min 3. Kalau 10 pangkat min 3 ini di bawah, kita pengen naikin ke atas, berarti pangkat minusnya itu berubah jadi positif. Artinya di sini berubah jadi 0,67 kali 10 pangkat 3. Satuannya volt. Udah dapet nih V paralelnya, berarti kita bisa nyari Q2-nya. Pakai rumus yang ini. Q2 sama dengan V paralel dikali C2. V paralelnya 0,67, atau boleh juga kita buat 2/3 aja ya. Coba deh, kali 10 pangkat min kali 10 pangkat 3 dikali C2 nya berapa? C2 nya C2 nya 3 ya, 3 mikrofarad. Oke, 3. Oh, berarti kita gampangnya ini 0,67 nya kita buat jadi 2/3 aja ya. Berarti ini sama aja kayak 2/3 kali 10 pangkat 3, atau ini juga sama 2/3 kali 10 pangkat 3. Karena 2/3 itu 0,67 sama aja. Berarti di sini saya hapus aja ya. Nah, ini jadi 2/3 kali 10 pangkat 3. Nah, dikali dengan C2-nya 6 kali 10 pangkat min 6 karena mikrofarad. Sorry. Bukan 6 dong. C2 mah, C2 3. Nah, terus setelah dari itu kita lihat. Berarti kan ini bisa kita coret dong. Coret. Ya enggak? Jadi 2 kali 10 pangkat ini juga coret, hutangnya min 3. 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, oke. Terus satu lagi berarti Q3-nya. Q3 sama dengan V paralel dikali C3. Berarti V paralel tadi 2/3 kali 10 pangkat 3. Kemudian C3-nya itu 3 kali 10 pangkat min 6. Coret-coret lagi ya. Berarti di sini juga sama, ternyata 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini logis nih. Logisnya gimana, Ustadz? Coba kita lihat. Nah, di sini kan C1, di sini C2, di sini C3, di sini C4. Di sini ada Q1. Q1 di sini sama kayak Q total. Q totalnya berapa tadi? Q totalnya itu sama dengan Q total. Nah, 4 kali 10 pangkat min 3. Berarti pas masuk ke sini itu ada 4 kali 10 pangkat min 3. Kemudian di sini C2-nya ternyata Q-nya itu masuk dia 2 kali 10 pangkat min 3. Ini juga masuk ternyata 2 kali 10 pangkat min 3. Pas keluar lagi, ini kan sama aja kayak Q total juga. Ini kan Q total. Ini juga C4 Q total. Berarti 4 kali 10 pangkat min 3. Logis nih, logisnya kenapa? Ini ceritanya masuk. Ceritanya masuk sebesar 4. Kemudian ke sini dipecah. Yang satu 2, yang satu lagi 2. Pas keluar nyatu lagi jadi 4 lagi. Bener gak? Berarti terbukti bahwa ketika
seri Q-nya sama, ketika paralel V-nya sama. Artinya kenapa bisa kayak gitu? Ini dibuktikan di sini ya. Ini kolom, satuannya jangan lupa semuanya. Kalau Q kolom, kalau misalkan V volt, kalau misalkan C farad ya, F farad karena penemunya Faraday. Oke, Ustadz cukupkan sekian untuk ini. Nanti Ustadz akan berikan contoh soal kepada kalian tentang kapasitor keping sejajar. Tapi untuk yang ini silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Ustadz cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.